Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulum wal hikam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Sadaqallahul azim, sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Wassyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di mana amalia tersebut hendaklah selalu kita dasari dengan ilmu pengetahuan dan keikhlasan. Sebab dalam ayat dan hadis dijelaskan, hanya dengan keikhlasan dan ilmu pengetahuan sajalah suatu amal pasti diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti pernah marah. Hanya saja masing-masing berbeda caranya di dalam mengatasinya. Ada yang mampu mengelola emosinya dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif atau merusak. Lalu ada pula yang melampiaskan emosinya secara berlebihan sehingga membutuhkan atau menimbulkan kerugian banyak pihak, baik pada diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Hal yang penting dipahami adalah bahwa tidak semua amarah atau emosi itu buruk. Karena ada kalanya amarah itu diperlukan dalam kondisi tertentu, dan ada kalanya amarah itu perlu juga diredam atau dikendalikan. Jadi amarah itu tidak boleh dihilangkan begitu saja, namun jangan pula dilampiaskan sekehendak hati. Sebab marah itu sesungguhnya salah satu potensi yang telah Allah anugerahkan kepada manusia guna mengatasi problema kehidupan tertentu yang dihadapinya. Pada sisi inilah manusia diharapkan agar dapat memanfaatkan potensi itu sesuai pada tempatnya. Ajaran Islam memberi tuntunan bahwa amarah suatu saat diperlukan. Misalnya ketika agama Islam dilecehkan, ajarannya dihina, penganutnya ditindas atau dibantai, kitab sucinya diinjak-injak atau dibakar. Itu juga seorang suami pantas marah pada istrinya jika istrinya itu berselingkuh, atau menegurnya jika lalai menjalankan kewajiban agama. Demikian pula orang tua yang mengetahui anaknya berbuat maksiat, ia diperbolehkan memarahi anaknya itu, karena kalau dia bersikap permisif, masa bodoh, maka ia termasuk kepada golongan dayus, yakni orang yang membiarkan anggota keluarganya melakukan kemungkaran. Mereka golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah marah kepada siapapun kecuali jika ada peraturan-peraturan agama yang dilanggar oleh seseorang. Akan tetapi tentunya marahnya Rasul tidaklah berlebihan. Beliau tetap saja mengendalikan dirinya. Setidaknya terlihat mukanya kemerah-merahan atau sedikit dipalingkan. Seperti halnya ketika Usama bin Zaid radhiyallahu anhu meminta keringanan hukum potong tangan kepada Rasulullah SAW untuk seorang wanita bangsawan dari suku Makhzumiyah. Lalu Nabi SAW kelihatan marah seraya berkata, "Apakah kamu mau meminta keringanan
terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian beliau berpidato, sesungguhnya kaum sebelum kamu dibinasakan karena bila pemuka mereka mencuri maka hukum tidak ditegakkan. Tapi jika yang mencuri itu orang yang lemah atau mencilik, maka mereka menegakkan hukuman padanya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya. Di lain waktu Rasulullah SAW pernah pula terlihat gusar ketika beliau mendengar laporan bahwa ada si fulan terlalu lama bacaan sholatnya, sehingga ada orang tua yang telat sholat subuhnya karena enggan bermakmum kepadanya. Kaum muslimin yang berbahagia, sejatinya menahan amarah adalah salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan juga mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran 133 dan 134. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara yang efektif untuk mengendalikan emosi berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Cara ini jauh lebih mendewasakan emosi seseorang, sekaligus latihan untuk berjiwa besar, menjauhkan diri dari provokasi atau godaan setan sebagai sumber pemancing emosi, dan mendatangkan ketenangan batin dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa tuntunan Islam di dalam mengendalikan emosi antara lain. Pertama, jika Anda marah, sebaiknya diam. Jangan biarkan mulut Anda berbicara semaunya sendiri. Dikhawatirkan akan keluar kata-kata yang bisa berakibat buruk, seperti talak atau perceraian antara suami istri, kutukan orang tua terhadap anaknya, pemecatan atasan kepada bawahannya, pengusiran atau pemutusan hubungan keluarga, dan hal-hal lain yang menyakitkan. Semua itu akan berakhir dengan penyesalan. Jika emosi telah memuncak lalu akan merambat naik ke otak, maka otak pun tidak akan bisa berpikir secara normal. Akhirnya keluar ucapan yang bisa berakibat fatal dan tindakan yang brutal. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah berwudu. Air wudu yang menyejukkan akan banyak membantu menurunkan tensi emosional seseorang. Emosi menurut Imam Al-Ghazali bagaikan api yang tersembunyi di dalam hati, seperti bara di dalam abu. Bahkan beliau memprediksi bahwa emosi berasal dari api yang dahulu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan setan. Karena itulah Rasulullah SAW memberi analogi yang logis, yaitu untuk meredam dengan cara berwudu. Dalam hadis diterangkan sebagai berikut: marah itu dari api, maka jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah berwudu. Yang ketiga, yakni berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita marah, segeralah kita berlindung kepada Allah dari jerat-jerat setan yang ingin menguasai diri kita melalui emosi, serta dari bahaya amarah yang dapat mencelakakan siapa saja. Bermohonlah agar Tuhan menganugerahi kesabaran dan kekuatan mental. Tanpa bantuannya, sulit sekali seseorang mengendalikan amarah yang sedang bergejolak. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah ia berdoa, aku berlindung kepada Allah, niscaya akan tenanglah amarahnya.
Hadis riwayat Ibnu Adi dari Abu Hurairah. Yang keempat adalah melakukan apa saja yang dapat mengurangi kadar emosi. Rasulullah SAW memberi petunjuk, apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah, dan apabila belum reda juga marahnya, maka berbaringlah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. Tuntunan tersebut pada intinya menawarkan solusi alternatif di dalam meminimalisir emosi. Adapun mengenai aspek teknisnya, tidak hanya terbatas pada cara-cara tersebut. Cara-cara lain pun bisa dikembangkan, misalnya melalui media curhat kepada orang lain lewat konsultasi, atau melalui media jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, atau menenangkannya dalam buku catatan pribadi, menuliskan apa menjadi unek-uneknya, dan juga cara-cara lain yang dibenarkan, tentu saja dengan tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan di dalam berbahasa. Yang kelima adalah jauhi objek yang memancing kemarahan. Cara ini pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan Wahsy, budak belian yang membunuh pamannya, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang sangat dicintainya. Sesudah memaafkan Wahsy, Nabi SAW menyuruhnya untuk segera pergi, karena kalau Wahsy terus berada di hadapan beliau, dikhawatirkan Nabi tidak kuasa menahan amarahnya, sehingga akan berbuat zalim kepada budak belian tersebut. Demikian pula jika ada kedua belah pihak yang bertengkar, sebaiknya salah satunya tidak melayaninya dan segera menghindar sementara waktu untuk meredam emosi di antara mereka. Dan yang terakhir adalah menyadari segala yang mengecewakan itu sesungguhnya telah tertulis takdir dan ajal atau batasnya. Karenanya setiap orang perlu belajar menerima kenyataan apa adanya. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang ibu yang sedang memarahi anaknya karena telah memecahkan wadah dari keramik. Lalu Nabi menasihati ibu tersebut, janganlah kamu memarahi anakmu karena memecahkan wadah. Sesungguhnya wadah itu juga memiliki ajal atau batas waktu sebagaimana makhluk yang bernyawa. Wadah yang telah pecah tidak mungkin bisa rapat kembali dengan amarah. Mari kita renungkan. Marah tetap pecah, tidak marah juga tetap pecah. Jadi lebih baik tidak usah marah agar tidak merugikan lahir batin. Secara psikologis, orang yang marah maka kondisi jiwanya tidak menentu. Bahkan panca inderanya pun tidak dapat berfungsi normal. Profesor Dr. Zakiyah Derajat pernah menggambarkan bahwa orang yang mencari kacamata sembari marah-marah dipastikan akan sulit menemukannya, karena penglihatannya saat itu tidak berfungsi normal, meskipun kacamata itu jelas-jelas sudah ada di hadapannya. Mengendalikan emosi termasuk jenis kesabaran yang akan membuahkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jika engkau bersabar, maka keputusan Allah berupa hal yang tidak diinginkan tetap saja berjalan dan engkau mendapat pahala. Sedangkan bila engkau berkeluh kesah, ketentuan Allah itu tetap terjadi dan engkau berdosa karenanya. Maka dengan menyadari sia-sianya marah dan untungnya bersabar, di samping bersedia menerima kenyataan serta menikmati segala ketentuan Tuhan baik maupun buruknya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing seseorang agar bisa mengelola emosinya setahap demi setahap sehingga kelak akan mudah dikendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani min ayati wa zikril hakim. Aqul qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babil rahmatillah adada ma'filmillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd.
Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wa lazimu bis-salati ala khairi nabikum faqad amarkum ta'ala bidzalika irsyadan wa ta'lima fi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad wa ala jami'i tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha yuhibbul ihsan wa yuhibbul al-fasl al-baraka. Yajibu alakum tadhkurun wa tadhkurun yadhkurkum wa sul min amiyutikum wa la zikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.